Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas jenis perubahan entalpi standar. Pada video sebelumnya kita telah membahas jenis pertama perubahan entalpi standar, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar lambangnya delta HNOF. Dan pada video kali ini kita akan membahas dua jenis perubahan entalpi standar lainnya. Perubahan entalpi standar yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian standar, lambangnya delta H0D. Apa itu delta H0D? Yaitu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya pada keadaan standar. Nah, sama pada entalpi pembentukan pada video sebelumnya, kalau pembentukan yang dibentuk harus 1 mol senyawa yang dibentuk. Nah, kalau pada penguraian yang senyawa yang diuraikan juga harus 1 mol. Artinya koefisien senyawanya harus 1 dalam reaksi. Ada beberapa yang penting pada delta H0D. Delta H0D itu adalah kebalikan dari delta H0F. Jadi delta H penguraian kebalikan dari delta H pembentukan. Kemudian nilai delta H-nya sama, tetapi tandanya berlawanan. Kemudian reaksi penguraian ya kebalikan dari pembentukan. Kalau pembentukan unsur tambah unsur menjadi senyawa, kalau penguraian ya kebalikannya, senyawanya di sebelah kiri. Senyawa kemudian terurai menjadi unsur ditambah unsur. Contoh soal yang pertama, diketahui entalpi penguraian standar Al2O3 adalah plus 1,675 kJ per mol. A, buatlah persamaan termokimianya. Yang B, buatlah persamaan termokimia pembentukan standar Al2O3. Kita jawab. Diketahui entalpi penguraian standar Al2O3, ini dia nilainya. Kemudian yang diminta penguraian. Ingat kalau penguraian dari senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya. Tetap kalian harus tahu siapa unsur-unsur pembentuk dari Al2O3. Ini dia. Al2O3 terdiri dari Al dan O. Berarti reaksi termokimianya adalah senyawanya dulu yang kita tulis Al2O3 solid terurai menjadi, jadi senyawanya terurai menjadi unsur pembentuknya, yaitu Al solid, kemudian O2 gas. Delta H-nya adalah plus 1,675 kJ per mol. Kita samakan koefisiennya. Ingat, yang diuraikan, senyawa yang diuraikan ini dia, ini harus 1 mol. Ya, harus 1 mol, artinya koefisiennya harus 1. Jadi yang kita samakan nanti ini adalah unsur yang sebelah kanan. Ya, kita lihat Al kiri 2, sebelah kanan baru ada berapa? 1, berarti Al-nya adalah kita tambah koefisiennya di sini 2, ya kan? Kemudian O-nya di kiri ada 3, sedangkan di kanan baru ada 2. Ingat, di sini tetap 1 harus koefisiennya karena jumlahnya harus 1 mol yang diuraikan. Jadi koefisiennya 1. 3 di sebelah kanan 2. Berarti di sini kita kasih koefisien berapa supaya menjadi 3? Sudah ada 2, yang di kiri 3, berarti 3 per 2-nya. Berarti kita tulis 3 per 2. Maka ini sudah sama jumlah atom kiri dan kanan. Al2 sama O-nya 3. 3 per 2 kali 2 sama dengan 3. Jangan lupa delta H-nya kita tulis positif, artinya dengan menyerap panas 1,675 kJ per mol. Inilah reaksi termokimia dari entalpi penguraian Al2O3. Pertanyaan yang B, persamaan yang ditanya adalah persamaan termokimia reaksi pembentukan Al2O3. Yang A tadi adalah entalpi penguraian. Ini dia delta H0D-nya, Ibu tulis lagi. Delta H0D Al2O3 adalah plus 1,675. Kita tahu tadi di awal bahwa delta HD dan delta H0F itu kebalikan. Jadi nilainya sama tetapi tanda berlainan. Kemudian reaksinya juga tinggal dibalik. Nah, sekarang yang diketahui adalah delta H0D positif, berarti delta H0F-nya tandanya aja kita balik. Kalau plus berarti delta H0F-nya min. Kemudian bagaimana membuat persamaan termokimianya? Tinggal menggunakan ini aja, reaksi
persamaan termokimia dari penguraiannya, ini dia. Kita balik, berarti Al ditambah O2 menghasilkan Al2O3. Jadi reaksinya tinggal dibalik. Kemudian delta H-nya juga dibalik tandanya. Berarti ini menjadi apa? Kita tulis, kalau pembentukan berarti dari unsur tambah unsur. Berarti Al solid ditambah O2 gas menghasilkan Al2O3. Delta H-nya adalah, ini dia, kebalikannya tandanya berlawanan, min 1,675 kJ per mol. Jangan lupa koefisiennya kita kasih koefisien di sini. Kilojoule per mol ya. Koefisiennya Al2 di sini 2 tadi ya, di sini adalah 3/2. Jadi reaksinya tinggal dibalik. Soal kedua, diketahui delta H0F NH3 min 46 kJ per mol. Yang ditanya adalah A. Tentukan delta H0D NH3 dan buatlah persamaan termokimia reaksi penguraiannya. B. Hitunglah delta H untuk 34 gram NH3. Kita jawab. Diketahui di soal delta H0F-nya adalah min 46 kJ per mol. Maka delta H0D-nya, ingat delta H0D itu kebalikan dari delta H0F. Jadi mereka ini kebalikan. Berarti nilainya sama, angkanya sama, tetapi apa? Tanda yang berlawanan. Kalau delta H0F min berarti delta H0D yang penguraiannya adalah positif. Jadi positif 46 kJ per mol. Kita coba tulis persamaan termokimianya. Ini dia. Persamaan termokimianya berarti persamaan termokimia reaksi penguraian ya, penguraian dari NH3. Penguraian adalah dari senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya. NH3, ini dia, NH3 ini berasal dari N dan H, ya kan? Jangan lupa NH3 itu, N itu adalah diatomik, H juga diatomik. Jadi dia dalam bentuk N2 dan H2. Inilah dia reaksinya. NH3 gas terurai menjadi N2 gas ditambah H2 gas. Delta H-nya berapa tadi ini? Ini dia ya delta H-nya, jangan lupa untuk dibalik. Tandanya positif 46 kJ per mol. Nah ini dia. Kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Yaitu setarakan reaksinya. Ingat, NH3-nya harus 1 mol karena dia standar harus 1 mol. Jadi koefisiennya harus 1 di sini. Berarti sebelah kanan yang kita samakan. N-nya di kiri 1, berarti di kanan ada 2. Kita kali dengan setengah supaya koefisiennya sama, jumlah atomnya sama, N-nya 1. Setengah kali 2, 1 sama dengan sebelah kiri. H kemudian di sebelah kiri 3, di sebelah kanan ada 2. Berarti yang di sini kita kasih koefisien karena di sini harus 1 koefisiennya 1 mol. Berarti di sini 3/2-nya. Berarti 3/2. Nah, inilah dia persamaan termokimia penguraian NH3. Pertanyaan yang B apa ini? Pertanyaan yang B adalah hitunglah delta H untuk 34 gram NH3. Kita lihat di sini dari reaksi. Ini adalah reaksi termokimia penguraian. Delta H yang 46 kJ per mol ini untuk berapa mol NH3? Ya, untuk 1 mol NH3. Ya, jadi kita fokus ke yang ditanya yaitu NH3. Jadi NH3 1 mol ini delta H-nya adalah 46 kJ per mol. Yang ditanya bukan untuk 1 mol tapi untuk 34 gram NH3. Maka kita harus cari dulu berapa mol dari 34 gram NH3 ini. Berarti kita cari dulu mol dari 34 gram NH3, ini dia sudah Ibu tulis, gram per mR rumusnya 34 per mRNH3 ARN14 tadi diketahui di soal, ini dia ARN. Kemudian H-nya ada 3 kali 1, berarti 34/17. Hasilnya adalah 2 mol. Jadi yang ditanya adalah delta H untuk 2 mol NH3 berapa? Kita kembalikan ke reaksi, datanya. Dari reaksi kita tahu bahwa untuk 1 mol, ini dia, untuk 1 mol NH3 delta H-nya adalah 46 kJ per mol. Ini dari data reaksi. Yang ditanya untuk 2 mol NH3 berapakah delta H-nya? Ya sama, pada video sebelumnya sudah Ibu bahas juga ya soal-soal seperti ini. Berarti delta H di sini adalah
Mol ditanya per mol diketahui delta H-nya. Ini dia. Berarti mol ditanya adalah 2. Yang diketahui adalah mol NH3 delta H-nya kan. Berarti 2/1 dikali berapa? 2/1 dikali, ini tadi delta H-nya berapa? 46. Ya kan? Jadi berapa ini? 2 kali 46. 12, 2 kali 4, 8, 92. Ya kan, 2 kali 6, 2. 90, berarti delta H-nya adalah 92 kilojoule. Bukan per mol lagi ya, karena bukan untuk 1 mol. Ini untuk 2 mol. Jadi inilah dia delta H. Jadi disimpulkan delta H untuk 34 gram NH3 atau 2 mol sama dengan 92 positif ya, positif 92 kilojoule. Nah, perubahan entalpi yang kedua yaitu perubahan entalpi pembakaran standar, lambangnya adalah delta H0C. Apa itu delta H0C? Yaitu pembakaran untuk 1 mol senyawa secara sempurna. Jadi yang dibakar senyawanya juga harus 1 mol, koefisiennya harus 1 artinya. Kemudian reaksi pembakaran itu adalah reaksi suatu zat dengan gas O2. Kemudian delta H0C karena pembakaran berarti selalu bersifat eksoterm, delta H-nya negatif. Kemudian senyawa yang dibakar itu juga harus 1 mol, jadi koefisiennya harus 1. Untuk pembakaran sempurna dari beberapa senyawa yang mengandung C, H, dan S, ini dia. Kalau dia mengandung C berarti hasilnya nanti adalah CO2. Kalau pembakarannya mengandung H berarti menghasilkan H2O, dan jika senyawanya mengandung S berarti menghasilkan SO2 pembakaran sempurnanya. Contoh pertama, diketahui di sini delta H0C, entalpi pembakaran standar C3H8 gas adalah min 2218 kJ per mol. Buatlah persamaan termokimianya. Kita buat persamaan termokimianya. C3H8 gas berarti C3H8 gas dibakar. Reaksinya pembakaran ya, berarti bereaksi dengan siapa? O2 gas. Menghasilkan senyawa yang mengandung C menghasilkan CO2. Menghasilkan CO2 gas ditambah. Kemudian ada H berarti menghasilkan H2O. H2O gas. Ini juga sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Pembakaran hidrokarbon menghasilkan CO2 ditambah H2O. Pembakarannya adalah sempurna. Kemudian delta H-nya kita tulis. Delta H-nya adalah diketahui min 2218 kilojoule per mol. Nah, inilah dia reaksi pembakarannya. Kemudian kita samakan koefisiennya. Ingat, yang dibakar pun harus 1 mol. Yang dibakar itu adalah C3H8. Jadi koefisiennya harus 1. Berarti yang kita samakan adalah yang selain C3H8 yang kita beri koefisien. C-nya 3, berarti di sini adalah kita kasih koefisien 3, ya kan? Agar supaya sama. Hanya 8, H di sini baru 2. Berarti di sini kita kasih angka 4 sehingga samalah H kiri dan kanan. Kemudian O-nya. O di kiri berapa? 3 kali 2 6, 6 tambah 4 10. Sedangkan di kiri baru ada 2. Di kanan ada 10. Berarti di sini diberi angka 5. Nah, inilah dia reaksi pembakaran atau persamaan termokimia dari pembakaran C3H8. Soal kedua, pembakaran 32 gram metana CH4 lama senyawanya dibebaskan kalor sebesar 89,2 kJ. Tentukanlah delta H0C dan tulis persamaan termokimianya. AR-nya diketahui ini. Sekarang kita jawab. Yang ditanya di sini adalah delta H0C. Apa artinya delta H0C pembakaran standar? Berarti delta H ini adalah untuk pembakaran 1 mol CH4. Ini dia catatannya. Untuk 1 mol CH4. Nah, pada data diketahui ini ada delta H, tetapi untuk 32 gram metana. Berarti untuk 32 gram ini kita tentukan dulu berapa mol CH4-nya dari 32 gram. Kita hitung mol CH4, ingat gram per mr. Gramnya adalah 32, kemudian mr CH4 ARC 12 ditambah 4 kali 1 ARH 1 ini ya. Didapatkan hasilnya 32/16, berarti
mol CH4 adalah 2 mol. Jadi delta H yang diketahui di soal itu adalah 2 mol. Delta H-nya adalah min 89,2 kilojoule. Jadi kalau kita buat hubungannya dari data soal ini ya, 2 mol CH4 delta H-nya adalah ini 89,2 kilojoule. Sedangkan yang ditanya adalah delta H0C. Delta H0C itu adalah delta H untuk 1 mol CH4. Ingat pada keadaan standar, jadi untuk 1 mol CH4 ini delta H-nya berapa? Kita gunakan hubungan antara mol dengan delta H ini. Jadi delta H untuk 1 mol ini berarti yang ditanya 1 molnya 1 per mol delta H yang diketahui. Ditanya per diketahui 1 per 2 dikali delta H yang diketahui yaitu 89,2 kilojoule. Berarti kita dapatkan delta H-nya adalah min 446 kilojoule per mol. Atau ini kilojoule aja dulu ya. Kilojoule min 44,6 kilojoule. Nah, berarti delta H min 44,6 kilojoule ini adalah delta H0C. Jadi delta H perubahan entalpi standar dari pembakaran CH4 karena ini udah 1 mol. Berarti delta H0C-nya delta H0C CH4 sudah kita dapatkan min 44,6 kilojoule per mol. Kita baru tulis kilojoule per mol ya karena di dalam keadaan standar. Nah, sekarang baru kita buat persamaan termokimia reaksi pembakaran CH4 ini. Sama seperti tadi, CH4 gas kalau dibakar, O2 gas itu selalu menghasilkan apa? CO2 gas ditambah H2O gas. Delta H-nya berapa ini? Min 44,6 kilojoule per mol. Jangan lupa untuk menyamakan koefisien ya. CH4-nya 1, ingat ini harus 1 mol, berarti koefisiennya harus 1. Berarti yang kita beri koefisien adalah selain CH4. C-nya 1 sudah sama, hanya 4. Berarti kita kasih angka 2 di sini, di kanannya baru 2. Kemudian hanya sudah sama 4. O-nya di kiri 2, di kanan 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4. Berarti di sini baru 2, berarti ini diberi koefisien 2. Jadi koefisien CH4 ini harus 1 mol. Kenapa? Karena dia yang ditanya pada keadaan standar. Jadi zat yang dibakar harus 1 mol. Jadi dapat kita simpulkan untuk delta H0 ini ada 3. Ada delta H0F, delta H0D, dan delta H0C. Persamaannya adalah yang dibentuk, senyawa yang dibentuk, senyawa yang diuraikan, dan senyawa yang dibakar harus 1 mol. Jadi koefisiennya harus 1. Nah, demikianlah video kita mengenai delta H0D dan delta H0C. Semoga bisa membantu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.